Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha Rahab dari kelas 6C Manajemen PR. Dalam video ini saya akan menjelaskan manajemen public relation, teori dan prosesnya. Dalam cabang ilmu komunikasi yang telah diulas secara singkat tentang public relation yang mencakup pengertian, ruang lingkup, dan karakteristik serta fungsi public relation, dalam prakteknya public relation telah mempengaruhi seluruh kehidupan, bahkan tanpa kita sadari. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang telah kita dengar melalui media massa atau internet sebagai media komunikasi modern merupakan efek langsung atau efek tidak langsung sebagai upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun reputasi dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi melalui perencanaan komunikasi dan manajemen. Pada umumnya, Departemen Public Relation atau suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, memberikan tanggapan terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal organisasi, termasuk di dalamnya isu, harapan, hubungan, dan reputasi. Dan di saat bersamaan ini, public relation berkontribusi dalam mengelola efektivitas lingkungan kerja dalam organisasi melalui komunikasi internal dengan karyawan. Kemudian pengertian manajemen PR yaitu public relation adalah manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dan publiknya. Definisi public relation yang dikemukakan oleh James Aljarning mengandung beberapa komponen, yaitu manajemen komunikasi organisasi dan publik. Manajemen merupakan inti pengetahuan tentang bagaimana melakukan koordinasi terbaik dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai efektivitas komunikasi. Public relation tidak hanya proses pengiriman pesan kepada penerima pesan, juga sebagai pengertian terhadap penerima pesan lain dengan cara mendengarkan dialog. Kemudian organisasi kumpulan beberapa kelompok yang terorganisasi yang memiliki tujuan yang sama, misalnya bisnis, perusahaan pemerintahan, atau kelompok nirlaba. Publik dalam artian merupakan kumpulan beberapa kelompok yang terikat dengan minat yang sama. Kemudian, public relation juga dapat didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang menggunakan komunikasi untuk membantu mengelola hubungan dengan publik. Beberapa fungsi manajemen tersebut meliputi penelitian keuangan, hukum, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan manajemen public relation adalah proses melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan komunikasi yang diprakarsai oleh sebuah organisasi. Ruang lingkup manajemen public relation. Adapun ruang lingkup manajemen public relation meliputi manajemen kegiatan PR yang dilakukan oleh organisasi komunikasi, manajemen kegiatan public relation yang lebih khusus model manajemen public relation, dan kajian sejarah perkembangan public relation memperlihatkan bahwa terdapat 4 model dasar public relation sebagaimana yang diidentifikasi oleh James Aljarning dan Todd Hone. Model-model public relation tersebut menggambarkan perbedaan bentuk komunikasi antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Dan keempat model dasar public relation tersebut adalah model publisitas atau agent pers, model informasi public relation, model persuasif asimetris, dan model simetris dua arah. Model publisitas atau agent pers. Model ini menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak untuk memiliki kesan yang sama dengan organisasi, dan umumnya para praktisi public relation berperan sebagai jurnalis intern. Model informasi publik. Model ini menggunakan press release dan cara-cara lain yang bersifat teknik komunikasi satu arah, mendistribusikan informasi tentang organisasi. Kemudian model asimetris dua arah.
Model ini menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak untuk memiliki kesan yang sama dengan organisasi. Tidak diperlukan penelitian untuk menemukan apa yang dirasakan oleh karyawan atau klien terhadap organisasi. Kemudian model simetris dua arah. Model ini menggunakan komunikasi untuk bernegosiasi dengan publik, memecahkan masalah, dan untuk mempromosikan pengertian bersama dan rasa hormat antara organisasi dengan karyawan atau klien. Hal ini dikemukakan oleh Marx dalam Eder tahun 2009. Kemudian komunikasi visual etika dalam berkomunikasi di internet. Teori manajemen public relation dan teori-teori yang menjadi landasan manajemen public relation, yaitu diantaranya yang pertama, The Excellence Theory. Dalam teori ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh James A. Gorning dan Larissa A. Gorning dan David M. Dozer yang meneliti praktek-praktek organisasi yang dikenal dengan manajemen public relation dan manajemen komunikasi, dalam khususnya praktek-praktek yang berhubungan dengan 4 macam model atau filosofi public relation, yaitu publisitas atau agen pers, informasi publik, dua arah asimetris dan dua arah simetris. Dalam hasil studi menunjukkan bahwa model public relation yang paling efektif adalah simetris dua arah, karena nilai-nilainya menunjukkan pengertian bersama dan advokasi dua arah. Secara umum, teori ini menunjukkan bahwa nilai komunikasi dapat dilihat melalui dengan 4 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan program atau organisasi yang efektif harus menguatkan public relation sebagai fungsi manajemen yang kritis. Kemudian tingkatan fungsional dan public relation harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi komunikasi dan terpisah dari fungsi manajemen lainnya, termasuk marketing. Kemudian tingkatan organisasi yang efektif harus mendasar komunikasi internal dan eksternal serta membangun hubungan pada model simetris dua arah. Tingkatan sosial, organisasi harus menyadari dampak organisasi terhadap organisasi lain dan publik. Suatu organisasi dapat dikatakan tidak efektif dan tidak bertanggung jawab secara sosial. Kemudian teori yang kedua, konsekuensi teori. Dalam teori ini merupakan reaksi dari excellence teori. Teori ini menawarkan nilai-nilai inti dari model simetris dua arah, dan model ini lebih situasional dalam pengertian Marx dalam Eddy pada tahun 2009. Teori public relation atau teori komunikasi menurut para ahli teori komunikasi proses manajemen PR. Beberapa hal yang mendukung jalannya proses manajemen PR meliputi elemen proses manajemen public relation, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi proses public relation. Yang pertama, saya akan jelaskan elemen-elemen proses manajemen public relation dalam proses manajemen PR yang melibatkan beberapa elemen. Yang pertama, sumber daya manusia yang menunjang proses manajemen PR. Peralatan agar yang menunjang proses manajemen PR. Kemudian sarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses manajemen PR. Metode yang digunakan dalam proses manajemen PR. Dan yang terakhir, anggaran atau dana yang digunakan dalam proses manajemen PR. Kemudian, publik sasaran manajemen PR. Oke, yang kedua, perencanaan public relation atau perencanaan public relation ini merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Pada umumnya, perencanaan public relation memiliki pola yang sama dengan strategi manajemen organisasi atau program public relation. Terdapat 4 tahapan dalam perencanaan public relation, yaitu yang pertama, kepedulian dalam memahami situasi yang terkini dan formulasi memilih strategi yang tepat, implementasi atau menempatkan strategi dalam tindakan. Kemudian evaluasi, proses pengawasan dan pengoreksian tindakan efektivitas. Kemudian dalam kutipan Scott, perencanaan dalam manajemen PR meliputi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, mendefinisikan masalah-masalah public relation. Kedua, perencanaan dan program. Ketiga, tindakan dan komunikasi. Yang keempat, evaluasi program. Kemudian monitoring dan proses public relation sebagai fungsi manajemen public relation tidak terlepas dari proses pengawasan dan evaluasi. Terdapat beberapa prinsip evaluasi yang dapat membantu merumuskan kita dalam suatu konteks dan pembuatan proses. Evaluasi yang menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam prinsip itu adalah mengkritisi tujuan kampanye public relation. Dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan kerangka manajemen yang baik. Karena suatu tujuan kampanye publik, PR, perlu dapat dicapai dan diukur untuk memastikan bagaimana diperlukan penelitian dan uji coba. Evaluasi adalah proses yang berjalan. Proses program-program PR hendaknya dapat dimonitoring dan dilakukan pengawasan dalam setiap perkembangannya. Dan evaluasi ini berada pada setiap komunikasi, di setiap tahapan proses komunikasi. Beberapa keputusan harus diambil sebagai penunjang komunikasi yang berpengaruh dalam keluaran komunikasi. Kemudian program-program public relation dan kampanye perlu melakukan evaluasi kegiatan komunikasi dan manajemen. Hal ini berguna untuk memisahkan daftar ketercapaian tujuan program dan fakta yang ada di lapangan. Dan beberapa istilah yang selalu digunakan dalam evaluasi public relation yaitu input. Input ini merupakan hal yang disematkan oleh public relation dalam produk komunikasi, misalnya jurnal. Ketika mengevaluasi input atau memasukkan, maka elemen-elemen yang melekat padanya harus dapat dievaluasi seperti kualitas latar belakang, penelitian, penulisan, efektivitas perancangan, pemilihan ukuran huruf, kertas serta warna. Metodologi yang digunakan diantaranya para review ini baik menggunakan umpan balik, keterbacaan, kasus survei, khalayak penghargaan, kemudian output. Bagaimana mendistribusikan dan target publik, baik target publik secara langsung maupun target publik berupa pihak ketiga, merupakan sebuah saluran pemuka dari target publik. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ribut untuk menilai dengan sewajarnya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.